Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Nadia Tuljana dari program studi sosiologi dengan NIM 2009 10302110 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Timur. Oke, jadi video kali ini menjelaskan tentang sosiologi kebencanaan ya. Karena mata kuliah yang diampu kali ini adalah sosiologi kebencanaan dan dosen saya meminta untuk direview kembali apa saja materi-materi yang sudah dijalankan. Mungkin saya hanya menyebutkan beberapa poin-poin saja yang sangat penting untuk disampaikan. Begitu ya teman-teman. Nah, karena aspeknya tadi saya bilang juga bahwa ini adalah mata kuliah tentang sosiologi bencana, otomatis saya akan menerangkan tentang apa itu bencana. Oke, jadi bencana sendiri itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam ataupun mengganggu dari kehidupan masyarakat sendiri, baik itu disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam. Sehingga adanya faktor-faktor ini atau rangkaian peristiwa ini bisa mengakibatkan atau timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya harta benda, bahkan juga bisa menimbulkan dampak psikologis terhadap korban. Gitu. Oke, kita bahas tentang bencana alam deh. Kali ini aku bahas tentang bencana alam dulu. Bencana alam. Seperti yang kita ketahui nih, kalau bencana alam tuh sering banget gitu terjadi di Indonesia. Kenapa kok bisa aku bilang gitu? Bisa dong dari berita-berita yang udah sering terjadi, dari kasus-kasus, serta juga dari pembuktian bahwa Indonesia itu terletak di lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang juga sering disebut dengan Ring of Fire. Indonesia terletak di 3 lempeng tektonik, yakni ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, serta lempeng Pasifik. Dimana ini bisa menyebabkan banyak sekali bencana alam. Ini ada gunung berapi, gunung meletus maksud saya. Gunung berapi ini meletus gitu, aktif gitu. Ada juga tanah longsor, ada juga gempa bumi, tsunami begitu. Ini juga sering banget terjadi di Indonesia. Nah, bencana alam itu apa gitu kan ya? Bencana alam itu merupakan suatu peristiwa nih, suatu peristiwa alam yang mana juga mengakibatkan dampak bagi populasi manusia sendiri. Karena kan dari adanya bencana alam ini bisa menimbulkan seperti yang saya jelaskan di atas, korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, bahkan dampak psikologis lainnya. Lalu aku akan bahas tentang tadi peristiwa itu ada gempa bumi kan. Nah, gempa bumi sendiri itu apa nih? Gempa bumi itu dibedakan jadi 3 nih teman-teman. Nah, gempa bumi itu dibedakan jadi 3, yakni ada gempa bumi tektonik, vulkanik, sama gempa bumi ekstraterial. Gempa bumi ini dibedakan menjadi 3 karena ada penyebabnya atau terjadinya karena apa begitu ya. Yang pertama aku bahas tentang gempa bumi tektonik dulu. Jadi gempa bumi tektonik itu di mana proses terjadinya adalah karena lempengnya itu ada interaksi gitu, adanya interaksi dari lempeng yang dapat menyebabkan lempeng lainnya itu masuk atau menyusup ke bagian bawah lempeng ini, dan ini disebut dengan subduksi. Jadi begini teman-teman. Nah, ini kan nanti akan terjadi gerakan begitu, dan ini bisa menyebabkan gempa bumi. Lalu ada juga gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat adanya interaksi atau akibat dari fenomena gunung meletus begitu. Di mana ini tuh akibat dari gunung meletus akibat dari bencana keluarnya magma begitu. Keluarnya magma dari perut bumi melalui gunung itu bisa menimbulkan namanya gempa bumi. Lalu lanjut ada gempa bumi ekstrateristrial. Ini terjadi karena adanya benda langit atau meteor begitu yang mau masuk ataupun mau yang membentur ke atmosfer bumi. Jadi ini bisa menimbulkan gempa bumi teman-teman. Lalu lanjut ada yang namanya tsunami. Nah, tsunami itu gangguan yang terjadi di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar dari air begitu. Nah,
Peristiwa-peristiwa apa aja nih yang bisa menyebabkan terjadinya tsunami? Yang bisa menyebabkan terjadinya tsunami ada gempa bumi di dasar laut yang bisa menyebabkan terjadinya tsunami, serta adanya tanah longsor yang terjadi di bawah laut atau di dasar laut begitu, itu juga bisa menyebabkan tsunami. Lalu ada jatuhnya benda ke dalam air seperti benda-benda besar begitu, seperti benda-benda letusan akibat dari gunung meletus seperti bebatuan ataupun lainnya, serta juga meteor, serta mungkin adanya ledakan senjata seperti bom yang di air itu juga bisa menyebabkan tsunami karena kapasitasnya tinggi dan bisa menyebabkan gelombangnya itu naik, jadi bisa menyebabkan tsunami begitu teman-teman. Lalu lanjut kita ke gunung meletus. Gunung meletus tuh marah banget terjadi di Indonesia karena mengingat Indonesia tuh banyak banget yang namanya gunung gitu, apalagi gunung aktif gitu teman-teman. Oke, gunung meletus itu terjadi karena apa sih? Oke, yang pertama itu karena akibat dimana endapan dari magma yang ada di dalam perut bumi itu didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dan juga beberapa gunung meletus itu karena terjadinya itu magma tadi juga yang ingin keluar begitu. Dan ini biasanya juga diawali dengan adanya gempa bumi begitu teman-teman. Jadi prosesnya mungkin antara gempa bumi serta gunung meletus itu saling berkaitan jika perpaduannya dengan gempa bumi vulkanik begitu. Lanjut ada tanah longsor. Nah, tanah longsor itu adalah suatu peristiwa geologi yang dimana terjadi karena pergerakan dari massa batuan atau tanah begitu dengan berbagai tipe dan jenisnya sendiri. Bebatuan atau gumpalan besar tanah itu mempengaruhi banget adanya terjadinya tanah longsor begitu. Dan faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan terjadinya tanah longsor? Ada erosi, terus ada gunung berapi atau meletus, itu juga bisa menimbulkan tanah longsor begitu. Serta juga ada mesin-mesin yang getarannya itu kuat banget, itu juga bisa menyebabkan tanah longsor. Terus juga massa berat berlebihan karena tanahnya nggak bisa menampung massanya atau beratnya tersebut, jadi juga bisa menyebabkan tanah longsor. Apalagi kalau di musim hujan begitu, ini sering banget terjadi tanah longsor itu biasanya di musim hujan karena biasanya tanahnya itu nggak bisa mengangkut airnya atau karena pohon-pohonnya juga udah nggak ada, terus lapuk gitu, jadinya tanahnya itu bisa longsor begitu. Lanjut, karena tadi kita juga udah bahas tentang bencana alam, lanjut kita bahas apa ya? Oke, benar. Kita akan bahas tentang bencana non alam. Seperti yang kita ketahui, bencana non alam itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi karena faktor non alam seperti ada gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, bahkan juga epidemi gitu. Dijelaskan bencana non alam juga itu seperti apa, karena aku bahas contohnya tadi ada gagal teknologi nih teman-teman. Gagal teknologi itu apa? Gagal teknologi itu sebenarnya adalah diakibatkan oleh kesalahan desain, juga bisa pengoperasian yang lalai, serta kesengajaan dari manusianya sendiri dalam penggunaan teknologi tersebut. Kok bisa dikatakan begitu? Karena kita ambil contoh aja dulu deh. Kita ambil contoh kayak kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi karena ulah manusianya sendiri, dimana terkadang desain atau kapasitas dari kendaraan yang mereka gunakan tuh nggak sesuai begitu. Jadi ini juga bisa menyebabkan gagal teknologi. Serta misalnya kita mau ngidupin kompor gitu, terus kita nggak sengaja kayak ada apa gitu, tiba-tiba bisa meledak, ataupun gas LPG yang meledak itu juga merupakan salah satu yang namanya gagal teknologi. Lanjut nih, ada epidemi. Nah, epidemi itu merupakan suatu penyakit yang telah menyebar begitu dari begitu cepat begitu dari wilayah ataupun negara tertentu begitu teman-teman, yang dimana udah bisa mempengaruhi dari populasi manusianya sendiri begitu. Contohnya kayak penyakit Ebola yang terjadi di negara Afrika, lalu ada penyakit flu burung yang pernah terjadi di Indonesia begitu teman-teman. Lalu sebenarnya saya juga mau menambahkan sih, kalau bukan hanya bencana non alam, bukan hanya bencana alam aja sih yang terjadi, tapi sebenarnya bencana sosial juga bisa mengakibatkan, juga termasuk bencana sih, tapi mungkin bencana sosial ini juga masuk ke bencana non alam sebenarnya.
yakni bencana sosial itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, yakni seperti konflik sosial ataupun konflik politik, konflik kelompok atau komunitas yang mana juga bisa menimbulkan korban jiwa. Ada juga peperangan, itu juga bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, kalau kita bahas lagi nih, bencana-bencana itu terbagi dua lagi nih teman-teman, yakni proses terjadinya. Dimana proses terjadinya itu dibedakan dua, yakni secara perlahan ataupun secara mendadak gitu. Perlahan itu disebut dengan slow onset, yakni ada kekeringan, rawan pangan itu perlahan begitu, karena kan step by step begitu, nggak langsung kering, itu enggak gitu kan. Lalu juga yang kedua itu secara mendadak. Kenapa kok mendadak? Karena tiba-tiba banget gitu terjadinya. Ini disebut dengan sudden onset, yakni seperti gunung meletus. Maksud saya gempa bumi ini kan terjadi secara tiba-tiba, kita kadang nggak tahu gitu, tiba-tiba langsung gempa gitu, tiba-tiba langsung meletus gitu gunungnya. Oke, jika tadi udah bahas tentang bencana alam, terus terjadinya itu secara perlahan sama tiba-tiba, lanjut aku mau bahas tentang korban. Jadi siapa aja nih, atau korban siapa aja yang rentan banget terhadap bencana alam ini, ataupun data-data tuh nyebutin korbannya tuh banyaknya berapa, terdiri dari siapa aja gitu. Aku akan kasih tahu. Jadi dari data yang diperoleh itu sebenarnya perempuan itu rentan banget terhadap bencana. Kenapa kayak gitu? Karena dari seorang sosiolog, karena kita sosiologi nih, sosiolog yang namanya Elaine Aronson, dia itu menyatakan di tulisannya bahwa korban terbanyak dalam bencana alam itu perempuan. Kenapa kok bisa perempuan itu menjadi korban terbanyak gitu? Jelas, karena pada aspeknya perempuan itu selalu mendahulukan keselamatan dari anggota keluarganya daripada keselamatan dirinya sendiri begitu. Jadi ia rela gitu kalau misalkan dia nggak selamat tapi keluarganya yang lain tuh bisa selamat gitu. Itu perempuan ya. Oke. Ini kan dari aspek sosiolog dari Elaine Anderson ya. Lalu dari data deh, kita ambil data. Kalau dari data itu sebenarnya sama, serupa juga. Kita ambil contoh di Aceh deh, gimana itu bencananya tsunami tahun 2004. Itu tuh menunjukkan kalau 55-17 korbannya itu adalah perempuan, dan dia itu meninggal gitu. Yang meninggal ya 55-70% itu adalah perempuan. Sebenarnya ini juga nggak terjadi hanya di Indonesia aja, tapi secara global juga perempuan tuh rentan banget sama yang namanya bencana alam, karena seperti yang dijelaskan bahwa perempuan itu selalu memprioritaskan keselamatan dari keluarganya sendiri daripada keselamatan dirinya. Sebenarnya kalau dibahas tentang bahwa perempuan itu rentan banget menjadi korban, karena tadi aku bilang bahwa perempuan itu selalu mementingkan atau memprioritaskan keselamatan dari keluarganya, ada juga faktor lain ya teman-teman, yakni perempuan itu jarang banget keluar rumah, karena apalagi buat mengikuti pelatihan edukasi yang tentang meminimalisir terjadinya bencana. Jadi mereka itu nggak paham begitu, mereka itu nggak tahu dan nggak ngerti bagaimana caranya buat menyelamatkan diri, karena itu kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan dari diri mereka. Itu juga sebagai perempuan itu juga minim akses gitu, karena minimnya akses pengetahuan, penyebaran pengetahuan, ini juga bisa menyebabkan wanita itu, perempuan itu selalu menjadi korban begitu, karena kurangnya pengetahuan. Karena memang terkadang yang ikut andil banget untuk menjadi atau sebagai untuk ikut dalam pencegahan atau dalam kampanye yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri, itu mayoritas emang laki-laki begitu ya. Karena kadang perempuan itu emang sulit banget buat keluar rumah, mereka selalu ditugaskan ke dapur, jaga rumah aja begitu. Itu sering banget, apalagi di daerah desa-desa dan daerah terpencil itu lebih
apa ya, lebih bagus ya udah kamu di rumah aja, kamu nggak usah keluar kemana-mana, udah cukup kamu di rumah aja. Jadi itu buat cewek atau wanita itu kekurangan pengetahuan, minim banget informasi ya, karena stigma-stigma lokal seperti kayak gini ya teman-teman. Oke, jadi tadi juga udah aku jelasin kalau perempuan ini rawan banget jadi korban terhadap bencana. Nah, jadi di sini aku mau kasih edukasi sedikit aja. Bagaimana sih caranya kita untuk menyelamatkan diri dari bencana? Aku mau kasih tahu cara menyelamatkan diri dari gempa bumi dulu deh. Nanti kita lanjut sama tanah longsor, lalu tsunami, lalu gunung meletus. Nanti aku kasih tahu juga caranya. Oke, ini dari sumber terpercaya ya. Oke, yang harus kita lakukan adalah ketika gempa bumi terjadi adalah jatuhkan tubuh kita begini ke bagian tangan dan lutut gini sebelum gempa itu menghantam ke kita. Terus ini biar melindungi kita atau memungkinkan kita jika perlu bergerak, jadi kita nanti gini-gini. Terus ada juga cari penutup kepala atau leher atau dan seluruh tubuh kita gitu jika memungkinkan. Kita cari gitu, ada meja atau apa benda gitu yang kokoh, yang sekiranya dia itu apa ya, tidak bergerak gitu, atau yang sekiranya kokoh banget, jadi kita bisa sembunyi di bawah kolong meja untuk berlindung dari gempa bumi itu. Yang kedua, kita bagaimana cara menyelamatkan diri dari tsunami. Nah, kita harus tahu dulu nih tanda-tanda terjadinya tsunami. Nah, tanda-tanda terjadinya tsunami adalah ada gempa bumi, lalu air laut itu surut. Itu akan menjadi penyebab dari datangnya tsunami, teman-teman. Jadi kalau kita udah ngerasa ada gempa nih, oh air lautnya surut nih, jadi siap-siap kita harus cari dataran tinggi ataupun bangunan tinggi yang kokoh yang sekiranya air dari laut itu tidak bisa menghantam begitu, yang jauh juga dari pantai atau laut begitu. Jadi kita harus segera pergi, segera lari untuk mencari dataran tinggi atau bangunan yang tinggi. Lalu kita juga bisa naik ke atas pohon kelapa yang digunakan untuk upaya penyelamatan diri. Jadi kita harus bisa untuk naik ke pohon begitu, atau pohon-pohon yang menjulang tinggi dan kita rasa itu kuat dan kokoh untuk menampung kita. Lalu pokoknya yang penting itu kita jangan mengurung diri di kamar ataupun di dalam mobil, karena ini juga bisa menyebabkan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan diri dari gunung meletus. Oke teman-teman, yang pasti kita harus mengenali daerah kita terlebih dahulu. Kita nggak boleh berada di radius yang sudah ditentukan gitu. Biasanya BNPB sudah menentukan radius segini, ini nggak boleh ya, nggak boleh ditempatin. Harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari gunung tersebut begitu, gunung. Terus kita juga tidak berada di daerah lembah dan daerah aliran sungai, karena ini apalagi yang dekat sama gunung ya, karena ini juga bisa magma itu juga bisa turun dan mengalir begitu ke sungai, ini juga bisa menyebabkan korban juga. Lalu kita harus tetap berada bersama teman-teman ataupun keluarga kita untuk bersama-sama. Harus, sebenarnya yang paling penting adalah kita harus menentukan tempat pengungsian yang tepat, karena sebenarnya kan juga di BNPB udah memastikan ini nih akan terjadi segini radiusnya segini. Hari ini kita sudah paham dan kita harus bisa mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Biasanya dengan pemerintah setempat sudah diinstruksikan untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan kita sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah, karena di sini pemerintah yang sudah paham terhadap bencana ini, dan beliau pasti sudah menyiapkan tempat yang aman untuk kita segera mengungsi. Lalu yang pasti kita harus menggunakan masker ataupun kain basah. Kenapa? Karena biasanya kalau ada gunung meletus itu ada yang namanya abu vulkanik, dan ini bisa mengganggu proses pernafasan kita, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan, apalagi COVID ditambah dengan adanya gunung meletus, bahaya kalau kita tidak menggunakan masker, teman-teman. Lanjut, kita harus memakai pakaian tertutup. Kenapa? Oke, yang keempat itu tanah longsor. Di sini aku mau kasih upaya penanggulangannya aja ya. Oke, untuk upaya penanggulangan bencana tanah longsor sendiri itu kita itu harus menghindari pembangunan pemukiman di daerah bawah lereng nih, yang rawan banget terjadi
tanah longsor, jadi kita nggak boleh pendiriin bangunan di bawah lereng, karena kan pasti kalau kita ambil sisi negatifnya atau kemungkinan terburuknya adalah longsor, nanti kita yang akan jadi korbannya begitu kalau kita membangun di bawah lereng begitu. Lalu mengurangi, kalau emang mau itu di sana kita harus mengurangi tingkat keterjangan dari lereng tersebut. Gimana caranya? Pengolahan lahan, terasering di kawasan lereng. Terasering, tahu terasering kan? Itu. Lalu kita juga harus menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar ke lereng. Air dari dalam lereng itu keluar dari lereng, itu kita harus menjaga drainasenya. Lalu kita harus memastikan diri kita itu aman. Kalau misal udah terjadi tanda-tandanya gini kok mau longsor gitu, upaya yang harus kita lakukan adalah segera menyelamatkan diri. Segera kita lari keluar dari rumah. Segera kalau kita rasa kita masih mampu, maksudnya mampu itu masih bisa untuk menolong orang lain, tolong orang lain juga nggak masalah teman-teman, karena kita sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong menolong. Jadi kita tolong orang lain, apalagi seperti wanita lanjut usia, nenek, kakek, balita, itu kita harus tolong, apalagi kaum disabilitas ini kita harus tolong, apalagi kita yang mempunyai kapasitas untuk menolong mereka. Kita harus segera mencari tempat aman bersama mereka, karena kan biasanya akan memang sih tanah longsor itu terjadi secara tiba-tiba, tapi yang pasti kita harus mengenali penyebabnya terlebih dahulu ataupun tanda-tandanya begitu teman. Jadi usahakan kita selalu bisa menyelamatkan diri sesegera mungkin begitu. Kecepatan penuh kita harus lari keluar dari rumah. Jangan pedulikan harta benda terlebih dahulu, jangan pedulikan, yang penting kita selamat terlebih dahulu, itu yang penting. Urusan harta benda, rumah, semuanya nanti pemerintah yang akan ganti, walaupun ganti ruginya juga nggak banyak-banyak banget, tapi seenggaknya kita harus bersyukur begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup pemaparan materi dari aku tentang bencana alam, bencana non alam, terus siapa aja yang lawan menjadi korban, terus bagaimana cara menanggulanginya atau menyelamatkan dirinya. Untuk aku udah sampai segini dulu review-review dari aku. Jadi aku cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga aku mendapatkan nilai yang baik ya, doakan saja. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam positif, tetap semangat.